Assalamualaikum temanku. Supaya Mimin semangat bikin video ini jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan semoga panjang umur sehat selalu untuk teman. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Hari-hari Dimanjakan Paman. Bab 160. Pamela berkata lagi, "Paman, kamu sebenarnya nggak pernah mempercayaiku, kan? Kamu menyuruh Ervin untuk mengaturkan pekerjaan untukku supaya kamu bisa menahanku di tempat yang bisa kamu kuasai, jadi kamu bisa langsung tahu aku lagi ngapain, apakah aku berselingkuh atau enggak. Benar, kan?" Agam memelototi wanita ini dengan matanya yang gelap dan tidak menjawab untuk sementara. "Paman, sebenarnya aku hanya orang yang lewat selama 3 bulan di kehidupanmu yang jaya. Jadi, jangan coba-coba untuk mengendalikan aku. Kalau kamu nggak percaya padaku, aku bisa bersumpah padamu," kata Pamela. Seusai berbicara, Pamela mengangkat tangannya dengan tegas dan berkata, "Aku, Pamela Alistair, bersumpah, dalam waktu 2 bulan dan 7 hari yang tersisa, aku nggak akan berselingkuh dari Pak Agam. Kalau aku melanggar sumpah ini, aku akan meninggal dengan mengenaskan." Setelah mengucapkan sumpahnya dengan tegas dan jelas, dia menurunkan tangannya, berbalik dan berjalan ke arah pintu. Namun, baru saja dia membuka sedikit pintunya, pintu itu tiba-tiba ditutup kembali dengan sangat rapat oleh tangan pria itu dari belakang. "Apakah aku sudah mengizinkanmu untuk pergi?" kata Agam. Karena pintunya tidak bisa dibuka, Pamela mengernyit. Dia bahkan sudah bersumpah, apalagi yang pria tua ini inginkan. Dia pun berkata dengan kesal, "Paman, sudah cukup, deh. Jangan bertindak seperti bocah yang cemburuan." Bocah yang cemburuan. Agam seketika mengernyit, seakan-akan dia mendengar sesuatu yang absurd dan konyol. Kemudian, dia mencondongkan badannya dan tertawa kecil di telinga Pamela, lalu berkata, "Cemburu. Menurut Nona Pamela, aku bisa cemburu. Bagiku, kamu hanyalah adik kecil yang kekanak-kanakan. Tapi, bagiku, kamu adalah seorang pria," teriak Pamela dengan kesal. Kemudian, dia merasa bahwa ucapan ini kurang pantas untuk diucapkan, jadi dia ingin menarik kembali kata-katanya. Namun, ucapan yang sudah keluar dari mulutnya jelas tidak bisa ditarik kembali. Tidak ada cara lain lagi, dia harus melarikan diri. Pamela menarik pintu itu dengan kuat untuk melarikan diri. Namun, telapak tangan pria itu menahan pintu logam itu dengan kuat, sehingga pintu itu sama sekali tidak bergerak. Pamela merasakan hawa yang hangat di belakang telinganya, lalu mendengar suara rendah dan serak pria yang berada sangat dekat di belakangnya itu. "Apa katamu barusan?" tanya pria itu. "Nggak apa-apa," kata Pamela. Pamela hanya ingin meninggalkan ruangan ini secepatnya. Namun, dia masih saja tidak bisa membuka pintunya. Kedua bahunya ditahan oleh pria itu, lalu tubuhnya dibalikkan secara paksa untuk menghadap pria itu. Pada saat ini, wajah Pamela sudah merah karena malu dengan ucapannya sendiri. Dia juga tidak bisa menatap mata pria di hadapannya ini. Agam menatap Pamela yang tersipu malu dengan tatapan mendalam. Gadis ini sangat cantik, bulu matanya yang lentik dan lebat sedikit bergetar. Gadis ini memang sangat menawan, pantas saja selalu ada pria yang ingin mendekatinya. Tadi, katanya, masih tersisa 2 bulan dan 7 hari, Pamela mengingatnya dengan sangat jelas. Artinya, selama ini, dia selalu menghitung hari-hari ini. Namun, sejak kapan suasana hati Agam bisa dipengaruhi oleh Pamela semudah ini? Dia tidak bisa melihat Pamela berinteraksi dengan pria lain. Dia juga merasa kesal, bahkan marah jika pria lain menunjukkan ketertarikannya pada Pamela. Kata Pamela, Agam ingin mengendalikannya. Jika Agam hanya ingin mengendalikan seorang wanita, dia sama sekali tidak perlu menahan wanita itu dimanapun karena dia bisa mengetahui lokasi wanita itu kapanpun dia ingin mengetahuinya. Agam hanya mengaturkan pekerjaan untuk Pamela karena dia tahu bahwa Pamela sangat aktif. Daripada bekerja dengan susah payah di luar, mending Pamela bekerja di bawah kendali Agam. Dasar gadis sialan. Padahal Agam berniat baik, tetapi malah dianggap sebagai niat buruk. Bab 161. Tatapan Agam menggelap. Dia berpikir, setelah 2 bulan dan 7 hari lagi,
gadis ini bisa berpacaran dan bermesraan dengan pria lain, sedangkan Agam tidak berhak mengaturnya lagi. Tidak boleh. Pamela ditahan di pintu oleh Agam dan tidak bisa melepaskan diri. Dia merasa malu dan juga marah. Setelah sekian lama, pria ini masih saja tidak mengatakan apapun. Pamela mulai kesal, dia pun mengernyit dan berkata, "Paman, kalau ada masalah, cepat katakan. Bisa lepaskan aku dulu, enggak? Kalau enggak ada urusan lainnya, aku mau keluar." Pria ini tiba-tiba membungkukkan badannya dan mencium bibir gadis ini. Pikiran Pamela seketika menjadi kosong. Dia membelalakkan matanya untuk memastikan apakah kejadian ini benar-benar terjadi atau tidak. Wajah Agam yang tampan berada sangat dekat dengannya, pria ini terus menciumnya dengan kuat. Apa ini? Saat Pamela tersadar, dia merasa tersinggung dan marah. Dia mengangkat kedua tangannya dan mendorong dada pria ini. Namun, dia tidak hanya tidak bisa mendorong pria ini, tetapi pria ini malah merangkul pinggangnya dan belakang kepalanya sambil memperdalam ciuman ini. Pria ini sangat mahir dan berkarisma. Pelan-pelan, Pamela juga mulai merasa kacau. Dia meraih jas Agam dengan sepasang tangannya yang kecil sambil membalas ciuman itu dengan canggung. Entah berapa lama kemudian, kedua orang ini akhirnya berpisah. Mereka saling bertatapan tanpa berkedip, napas mereka juga agak terengah-engah. Melihat gadis yang terkejut ini, Agam merasa kasihan, tetapi juga lucu. Dia tersenyum kecil, tangannya yang masih memegang kepala Pamela pun mengelus rambut Pamela. "Jangan hubungi pria lain," kata Agam dengan tegas. Entah karena marah atau malu, wajah Pamela memerah. Dia mundur selangkah untuk menghindari sentuhan Agam dan mengangkat lengannya untuk menyeka bibirnya sambil berkata dengan kesal, "Aku sudah mengerti. Paman sama sekali nggak perlu menggunakan cara seperti ini untuk memperingatkanku. 3 bulan kemudian juga nggak boleh," kata Agam lagi dengan nada bicara yang entah mengapa terdengar lembut. Jantung Pamela tiba-tiba berdebar kencang. Dia menatap Agam dengan heran dan bertanya, "Kenapa?" Pria ini mendekat dan menatap gadis yang wajahnya merah ini. Dia membungkuk lagi dan berkata dengan suara rendah, "Karena..." Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara Ervin yang tegas dari luar pintu. "Nona Jovita, kamu nggak boleh masuk," seru Ervin. Kemudian, terdengar juga suara Jovita. "Kamu menjaga di sini karena Pak Agam berada di dalam ruangan ini, ya? Makanannya sudah dihidangkan, kenapa Pak Agam masih saja nggak pergi makan? Ngapain dia sendirian di dalam sana? Makanannya sudah dingin." Ervin berkata, "Nona Jovita, kembali saja dulu. Sebentar lagi, Tuan Agam akan pergi makan." Namun, Jovita tetap saja bersikeras. "Apa yang sebenarnya Pak Agam lakukan di dalam? Jangan halangi aku, biarkan aku masuk dan lihat," seru Jovita. "Maaf, sekarang, Tuan Agam nggak ingin bertemu denganmu," kata Ervin. "Kamu tahu dari mana? Kamu hanyalah seorang sekretaris rendahan. Memangnya kamu bisa mewakili Pak Agam? Kalau dia nggak ingin bertemu denganku, apakah dia akan setuju untuk makan siang dengan aku? Minggir sana, aku mau masuk dan mencari Pak Agam," seru Jovita. Ervin masih berusaha menghalangi Jovita. "Nona Jovita, silakan." Mendengar kerusuhan di luar, Jovita sepertinya mulai curiga, jadi dia ingin menerobos masuk ke ruangan ini untuk mencari tahu keadaannya. Pamela menyadari bahwa situasinya buruk. Dia pun secara otomatis ingin berlari ke lantai bawah supaya tidak ketahuan oleh Jovita. Namun, baru saja dia melangkah, pergelangan tangannya ditahan oleh Agam. "Mau kemana?" tanya pria itu. Pamela menoleh dengan tidak berdaya dan memelototi Agam dengan kesal. "Paman, jangan lupakan janjimu, kakakku nggak boleh mengetahui hubungan kita," seru Pamela. Sebelum pria itu bisa melepaskan tangannya, pintu ruangan malah sudah didorong oleh Jovita. Bab 162. Pamela tidak bisa melepaskan dirinya dari pegangan Agam. Dalam kepanikannya, dia mengangkat tangannya yang lain dan menamparkan pria itu plak. Ervin mengadang di depan pintu dengan tubuhnya, tetapi Jovita malah tetap mendorong pintunya dari sebuah celah. Makin dilarang, Jovita makin merasa curiga. Dia harus masuk dan melihat apa yang sebenarnya dilakukan Agam di dalam. Apakah Agam sendirian atau bersama orang lain? Ervin tidak tahan lagi, dia pun berkata dengan marah, "Nona Jovita,
kalau kamu masih saja bersikeras, jangan salahkan aku kalau aku main kasar denganmu. Jovita sama sekali tidak menghargai Ervin. Baginya, sekretarisnya Agam hanyalah peran rendahan seperti asistennya sendiri. Dia tidak pernah menghargai asistennya, jadi dia merasa bahwa Agam juga tidak akan menghargai seorang sekretaris. Ervin hanyalah seorang sekretaris rendanan, tetapi dia juga berani sok hebat di hadapan Jovita. Begitu Jovita berhasil menaklukkan hati Agam, dia akan langsung membiarkan Agam memecat orang ini. Kamu berani main kasar. Kalau kamu berani menyentuhku, aku akan langsung berteriak. Kata Jovita, kamu. Karena sikap Jovita yang tidak tahu malu, Ervin merasa marah hingga dia tidak bisa berkata-kata. Wanita ini sungguh tidak masuk akal. Melihat Ervin agak goyah karena ucapannya, Jovita pun mendapatkan sebuah ide. Dia sengaja menempelkan tubuhnya dengan tubuh Ervin dan membusungkan dadanya untuk mendorong Ervin secara paksa. Ervin tidak sempat menghindar, sehingga dia merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Dia benar-benar tidak tahu harus bagaimana melawan cara kotor seperti ini, dia juga tidak bisa benar-benar memukul seorang wanita. Ervin berusaha untuk menghindari melakukan hal yang bisa memancing kecurigaan orang lain. Melihat Ervin seperti itu, Jovita pun memanfaatkan kesempatan ini dan langsung mendorong pintu itu. Begitu dia memasuki ruangan itu, dia terkejut. Dia melihat tubuh Agam yang tinggi sedang bersandar dengan santai di dinding. Dia memegang sebatang rokok yang baru dinyalakan dengan jari-jarinya yang panjang. Kemudian, dia mengisap rokok tersebut dan mengembuskan kepulan asap. Jovita benar-benar terpesona melihat sisi dewasa dan tampan pria ini saat merokok. Sesaat kemudian, dia baru tersadar dan berkata, Pak Agam, kenapa Anda seorang diri di sini dan nggak pergi makan? Agam hanya meliriknya sekilas dan berkata, aku mau merokok. Jovita tersenyum dengan manis dan berkata, ternyata begitu, ya. Kalau begitu, setelah Anda selesai merokok, ayo kembali dan makan dengan saya. Kalau enggak, makanannya sudah dingin. Agam menjentikkan abu rokoknya dan berkata dengan cuek, kamu kembali saja dulu, bahkan gerakan kecil seperti menjentikkan abu rokok juga membuat hati Jovita bergetar. Dia menahan diri agar dia tidak terlihat terpesona, lalu berlagak lemah lembut dan penuh perhatian. Enggak apa-apa, saya akan menunggu Anda. Kalau enggak, saya juga enggak bisa makan sendirian. Kata Jovita. Kamu bisa makan dulu sendirian, kata Agam dengan dingin. Jovita mengira bahwa Agam khawatir dia akan kelaparan, jadi dia menggelengkan kepalanya dengan malu-malu dan berkata, enggak, saya belum lapar. Saya enggak keberatan untuk menunggu Pak Agam. Kekesalan melintas di mata Agam. Dia mengernyit sambil mematikan setengah batang rokok di tangannya itu, lalu berdiri tegak dan berjalan ke arah pintu. Kalau begitu, ayo jalan. Jovita tercengang, jantungnya seketika berdetak kencang. Astaga, supaya dia tidak kelaparan, Agam bahkan mematikan rokoknya. Jovita terlalu sibuk dengan imajinasinya, hingga dia tidak mengamati hal lainnya. Dari sudut dia berdiri, dia juga tidak melihat jejak tamparan yang masih terlihat di sebelah kiri wajah pria itu. Setelah Jovita mengikuti Agam keluar dari ruangan itu, pintu ruangan pun ditutup oleh Ervin. Pada saat ini, Pamela duduk di tangga di lantai bawah dengan telapak tangannya yang kesakitan. Bab 163. Tadi, karena situasinya mendesak, Pamela menamparkan pria itu dan berhasil melarikan diri. Setelah mendengar Agam dan Jovita keluar dari ruangan itu, dia baru membuang napas dengan lega. Tiba-tiba, ponselnya berdering lagi, ada panggilan masuk dari Marlon. Pamela mengernyit dan menerima panggilan itu. Dengan sangat menghayati perannya, Marlon berkata, Nona Pamela. Tadi, kata seorang pria, kamu sudah menikah. Aku nggak percaya. Cepat beritahu aku bahwa itu nggak nyata. Pamela memotong ucapannya dengan kesal. Sudahlah, jangan bersandiwara lagi, ini aku. Katanya. Marlon terdiam sesaat, lalu bergegas kembali ke nada bicaranya yang semula. Dia tertawa dan berkata, Bos, bagaimana? Bagaimana apanya? Tanya Pamela. Itu, apakah hubunganmu dengan Pak Agam membaik? Tadi, dia pasti cemburu, kan? Tanya Marlon. Setelah memahami apa yang sedang Marlon lakukan, Pamela berkata dengan tegas, kedepannya, jangan melakukan hal-hal aneh seperti ini lagi.
Sudah kubilang, hubungan kerja sama antara aku dan Agam hanya berlangsung selama 3 bulan. Nggak ada yang lainnya selain itu. Meskipun dia berkata seperti itu, tetapi perasaannya kacau. Dia tidak mungkin bisa secepat ini melupakan perbuatan Agam barusan. Sebenarnya, ini juga bukan pertama kalinya mereka berciuman. Pada ciuman pertama mereka, dia hanya menyentuhkan bibirnya sedikit dengan Agam untuk menolak pria dari kencan buta itu. Kali kedua mereka berciuman adalah di ruang Snow di Wirral Bar. Untuk menyelamatkan Atsila, Pamela bermain dengan beberapa preman dan harus mencari seorang lawan jenis yang dikenal untuk berciuman selama 1 menit. Namun, Agam tidak mengizinkannya untuk berciuman dengan pria lain, jadi mereka pun berciuman. Kali ini adalah satu-satunya ciuman mereka yang bukan disebabkan oleh alasan luar apapun, tetapi Agam tiba-tiba menciumnya tanpa alasan. Sebelumnya, Agam sendiri jelas-jelas sudah berkata bahwa dia bisa memberikan apapun untuk Pamela, selain perasaan. Jika dia bisa mencium Pamela tanpa perasaan, sebagai apa dia menganggap Pamela? Dasar pria busuk. Sambil memikirkan hal ini, Pamela menyeka bibirnya dengan kesal. Dia merasa frustrasi. Di ujung telepon lainnya, Marlon mendecakkan lidahnya dan berkata, "Bos, sebenarnya, aku rasa Agam lumayan baik. Meskipun dia lebih tua, dia tampan. Selain itu, dia sangat pintar, dia juga sangat hebat, dia juga nggak terlibat dalam skandal apapun seperti tuan muda dari keluarga kaya lainnya. Bagaimana kalau kalian berpura-pura hingga hubungan ini menjadi nyata?" Pamela tidak sanggup mendengar lebih lanjut lagi. "Cukup, jangan asal bicara. Dia punya wanita idamannya yang masih hidup dengan baik. Aku nggak tertarik untuk terlibat," kata Pamela. Mendengar ucapan Pamela, Marlon tercengang sesaat, lalu berkata dengan kesal, "Sialan, dasar bajingan." Ekspresi Pamela menjadi masam. "Bajingan atau bukan, nggak ada hubungannya dengan kita. Sisa 2 bulan dan 7 hari lagi, waktu akan berlalu dengan sangat cepat. Pada saat itu, dia hanyalah orang asing bagiku. Oh ya, kebetulan kamu telepon, ada sesuatu yang harus aku pesankan padamu." Marlon seketika menjadi serius. "Baik, katakan saja, bos," kata Marlon. Pamela pun menjelaskan beberapa hal yang harus dilakukan. Marlon menjawab, "Baik, bos. Akan segera kulakukan." Baru saja Pamela mematikan panggilan itu, dia menerima panggilan masuk dari Jovita. Begitu dia menerima panggilan itu, dia langsung mendengar suara Jovita yang sinis dan arogan. "Pamela, kamu cari mati, ya? Ini jam kerja, kenapa nomor teleponmu selalu sibuk?" Pamela mengurut keningnya dengan lelah dan berkata dengan kesal, "Tadi, ada telepon dari teman, jadi aku mengobrol sebentar dengannya." "Kenapa? Ada? Apa kakak mencariku?" Jovita berteriak dengan amarah yang menggebu-gebu, "Siapa bilang kamu boleh menerima telepon pribadi pada jam kerja? Pamela, cepat datang sekarang juga." Bab 164. Entah mengapa, lagi-lagi Jovita sedang marah, Pamela mengiyakan ucapan Jovita dan mematikan panggilan itu, lalu kembali ke dalam restoran. Pada siang hari, restoran mahal ini tidak ramai. Tempat yang dipesan oleh Jovita berada di samping jendela, sehingga mereka bisa makan sambil menikmati pemandangan sungai di luar. Tempat ini adalah tempat mahal yang jarang dipesan oleh tamu lain. Untuk tampil baik di hadapan Agam, Jovita merasa bahwa dia harus berpura-pura mampu dan memesan tempat ini. Biasanya, dia tidak akan rela menghabiskan uang sebanyak ini untuk memesan tempat ini. Namun, hal yang membuatnya kesal adalah dia sudah menghabiskan banyak uang untuk memesan tempat ini dan makanan mahal, tetapi Agam malah langsung pergi tanpa makan sama sekali. Pada saat ini, Pamela berjalan menghampiri Jovita dari kejauhan. Dia melihat Jovita yang duduk di samping jendela dengan lengan tersilang dan ekspresi kesal. Namun, Pamela hanya melihat Jovita sendirian, sedangkan Agam tidak terlihat. Sebenarnya, Pamela juga sudah menduga situasi ini. Di hadapan Agam, Jovita tidak mungkin menelepon Pamela dengan nada bicara seperti itu. Jadi, pria itu kemungkinan sudah pergi. "Kak Jovita, kenapa kamu memanggilku kembali?" tanya Pamela. Mendengar suara Pamela, Jovita langsung menoleh dan memelototinya sambil berkata dengan amarah yang menggebu-gebu, "Pamela, kamu sengaja, ya?" Dengan ekspresi kebingungan,
Pamela bertanya, sengaja apanya? Jovita menggertakkan giginya dengan murka dan berkata, sengaja nggak angkat telepon. Pamela, tahukah kamu? Karena kamu nggak di sini, Pak Agam menganggap bahwa kamu nggak benar-benar ingin minta maaf, jadi dia pergi tanpa makan sesuap pun. Pamela mengernyit dengan ekspresi tidak bersalah dan berkata, Kak, kalau aku nggak salah ingat, bukankah kamu yang menyuruhku untuk pura-pura sakit perut di kamar mandi? Ekspresi Jovita seketika menjadi kaku. Meskipun dia memang salah, dia tetap tidak mengalah. Dia malah makin marah karena ucapan Pamela tepat sasaran. Dia memelototi Pamela dan menunjuk Pamela sambil berteriak, saat Pak Agam mengatakan ketidaksenangannya, aku sudah meneleponmu untuk menyuruhmu kembali. Karena teleponnya nggak terhubung, Pak Agam marah dan pergi. Kalau kamu angkat telepon tepat waktu, lalu kembali dan meminta maaf dengan baik pada Pak Agam, dia nggak akan pergi. Pamela, semuanya gara-gara kamu. Dasar pembawa sial. Pamela terdiam, dia hanya bisa mengerutkan bibirnya. Padahal Jovita sendiri yang tidak bisa menahan kepergian Agam, tetapi Jovita malah menyalahkan Pamela. Jovita sebenarnya merasa marah karena uangnya sudah sia-sia dihabiskan untuk memesan tempat di restoran Yunela. Melihat sikap Pamela yang berdiri di hadapannya dengan cuek, dia merasa makin kesal. Aku nggak peduli. Hari ini, kalau kamu nggak bisa membuat Pak Agam kembali dan menemaniku makan, aku akan mendendamu. Kamu yang bayar makanan ini, kata Jovita. Pamela membentangkan kedua tangannya dengan tidak berdaya dan berkata, tapi aku nggak punya uang. Jovita memelototi Pamela dengan penuh kebencian. Dia tidak suka melihat gaya Pamela yang selalu merendahkan diri, tetapi dia justru merasa makin unggul karena sifat Pamela seperti itu. Jovita berkata dengan nada menghina, kalau kamu nggak punya uang, kembalikan gaji 20 juta yang sudah kukirimkan padamu. Jovita tentu saja tahu bahwa Pamela tidak punya uang. Pamela hanyalah seorang anak kampungan, dari mana dia bisa punya uang. Namun, setelah Jovita menghabiskan banyak uang untuk makanan ini secara sia-sia, dia merasa bahwa dia harus mendapatkan kembali gaji 20 juta dari Pamela, setidaknya untuk ganti rugi sedikit. Pamela malah menggeleng dan berkata, Kak, aku nggak melakukan kesalahan apapun, nggak masuk akal kalau kamu memotong gajiku. Melihat Pamela berani menolak, Jovita makin marah. Kamu nggak salah. Kamu membuat Pak Agam terkena luka bakar. Tadi, Pak Agam pergi karena kamu. Kalau kamu masih nggak merasa bersalah, aku akan menelepon ayah sekarang juga dan membiarkan ayah menilai. Seru Jovita. Pamela menundukkan kepalanya, tatapannya tampak licik. Namun, dia malah berkata dengan gaya ketakutan, Kak Jovita, jangan telepon ayah, biar aku pikirkan cara lain. Jovita menjulingkan matanya dan berkata, Cih, cara apa yang bisa kamu pikirkan? Jangan coba macam-macam. Cepat kembalikan uangku saja. Bab 165. Pamela mengeluarkan ponselnya sambil berkata, Pak Agam seharusnya masih belum pergi jauh. Aku akan menghubungi sekretarisnya Pak Agam dan meminta Pak Agam untuk kembali. Jovita tercengang sesaat. Dia seketika tampak waspada. Apa? Kenapa kamu bisa punya nomor telepon sekretarisnya Pak Agam? Tanya Jovita. Dengan ekspresi tenang, Pamela menjawab dengan santai, Oh, tadi, saat aku keluar dari kamar mandi, aku kebetulan bertemu dengan sekretarisnya Pak Agam. Aku mengobrol sebentar dengannya dan sekalian mendapatkan nomor teleponnya. Untuk apa kamu meminta nomor telepon sekretaris orang lain? Jangan berpikir untuk menggoda orang lain, kata Jovita dengan sinis. Pamela menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, aku nggak berniat untuk menggoda siapapun. Tapi, karena aku sekarang menjadi asisten kakak dan mendapatkan gaji besar dari kakak, aku harus lebih bertanggung jawab. Aku ingin kenal lebih banyak orang, jadi aku mendapatkan nomor telepon sekretarisnya Pak Agam. Kedepannya, mungkin saja aku bisa membantu kakak mendapatkan lebih banyak pekerjaan. Tadi pagi, ayah mengingatkanku supaya aku tahu balas budi, jadi aku harus membantu pekerjaan kakak dengan baik. Jovita memelototi Pamela dengan skeptis dan berkata dengan sinis, untung kamu masih sadar. Kalau begitu, coba telepon sekretaris itu sekarang juga.
Biar kulihat apakah kamu bisa membuat Pak Agam kembali atau enggak. Aku hanya bisa berusaha. Pamela menundukkan kepalanya dan berbalik untuk pergi menelepon Ervin. Dalam waktu singkat, panggilan itu terhubung. Ervin berkata dengan sopan, "Ada apa, Nona Pamela?" Pamela juga berkata dengan sopan, "Ervin, bisakah kamu sampaikan pesan pada Pak Agam? Tadi, aku sudah bersalah. Bisakah dia bisa kembali dan makan di sini?" Ervin benar-benar tidak terbiasa dengan nada bicara Pamela yang tiba-tiba sangat sopan. Dia tercengang sesaat dan menjawab, "Maaf, Nona Pamela. Sekarang, Pak Agam harus kembali ke kantor untuk rapat, sepertinya nggak bisa kembali lagi." Pamela membuang napas dengan kecewa. "Begitu, ya." Jovita memelototi Pamela di satu sisi sambil menguping isi percakapan itu. Sayangnya, Pamela tidak menggunakan pengeras suara, sehingga Jovita tidak bisa mendengar suara dari ujung telepon lainnya. Pamela berpikir sejenak, lalu bertanya, "Kalau begitu, malam ini, apakah dia punya waktu? Untuk menunjukkan ketulusanku, aku akan memasak sendiri untuknya. Bisakah dia memberiku satu kesempatan?" Ervin berkata dengan ragu-ragu, Sebentar, ya. Biar kutanyakan pada Tuan Agam." Pamela menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah." Mobil Mercedes-Benz berwarna hitam sedang melaju dengan stabil di jalanan. Dari jok penumpang di depan, Ervin menoleh dan menatap Agam yang duduk di belakang. Jejak tamparan masih samar-samar terlihat di pipi pria ini. Wajahnya yang tampan tampak sangat dingin. Dia mengernyit dengan suram dan sedang bersandar di kursi dengan mata terpejam, entah apa yang sedang dia pikirkan. Namun, Ervin yakin bahwa suasana hati Agam saat ini sangat buruk. Ervin berkata dengan hati-hati, "Pak Agam, Nona Pamela menelepon untuk mengajakmu makan malam bersama. Katanya, dia minta maaf atas masalah tadi. Dia ingin memasak sendiri untukmu sebagai bentuk permintaan maaf. Dia bertanya apakah malam ini kamu punya waktu atau enggak." Mendengar nama gadis itu, Agam teringat akan tamparan di wajahnya. Agam mengernyit dengan penuh amarah dan hanya menjawab tanpa membuka matanya, "Enggak punya." Ervin tidak berdaya, dia pun menoleh kembali dan berkata pada Pamela, "Nona Pamela," kata Pak Agam, "dia enggak." Namun, Agam tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan suara rendah, "Tanyakan waktu dan tempatnya." Karena ucapannya dipotong, Ervin terdiam sesaat, lalu menjawab, "Baik." Setelah menyepakati waktu dan lokasinya dengan Pamela melalui telepon, Ervin mematikan panggilan itu dan menoleh sambil melaporkan keadaannya. "Pak Agam, Nona Pamela mengajakmu untuk bertemu pukul 8 malam ini, di kamar 808 di Hotel Purnama," kata Ervin. Agam memicingkan matanya. Gadis ini mengajaknya makan malam, di hotel. Bab 166. Di sisi lain, setelah Pamela dan Ervin menyepakati waktu dan lokasinya, panggilan itu dimatikan. Pamela menarik sebuah kursi dan duduk. Dia sudah mulai lapar, jadi dia ingin makan. Tadi, sebenarnya Jovita lah yang menyuruh Pamela untuk mengatakan nama hotel itu pada Ervin. Tadi, Jovita mendekati Pamela untuk mendengar ucapan dari ujung telepon lainnya. Mendengar Agam menyetujui undangan makan malam itu, Jovita mulai membisikkan nama hotel itu di telinga Pamela. Pamela tidak keberatan, dia pun langsung menyampaikan pesan itu pada Ervin. Baru saja Pamela mengangkat sendoknya untuk mulai makan, Jovita tiba-tiba langsung merampas sendok di tangannya. "Berdiri. Siapa yang membiarkanmu duduk? Siapa yang membiarkanmu makan?" seru Jovita. Pamela mengernyit dan berkata, "Kak Jovita, aku sudah menyelesaikan masalah ini, jadi aku seharusnya sudah boleh makan, kan?" Jovita memelototinya dengan sinis dan berkata, "Masalahnya sudah terselesaikan. Bukankah akhirnya Pak Agam tetap saja nggak kembali untuk makan? Meskipun sekarang janjinya diganti ke malam hari, kamu juga nggak bisa mengganti kerugianku di makanan ini." Pamela menunduk dan melihat meja yang penuh akan makanan sambil berkata, "Tapi, kamu sudah pesan makanannya. Kamu sendiri juga nggak bisa menghabiskan makanan sebanyak ini, kan?" Jovita berkata dengan kesal, "Kalau nggak habis, aku akan bungkus pulang, kamu nggak boleh makan. Memangnya kamu siapa, ingin makan makanan semahal ini di restoran Yunela? Kamu mengerti yang namanya menikmati makanan enak?
Kalau makanan yang dimasak dengan bahan sebagus ini dimakan oleh anak kampungan sepertimu, kamu akan dikatai menurunkan standar restoran Yunela. Pamela tertawa dengan dingin, lalu berdiri dengan patuh dan berkata, baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Mata Jovita langsung terbelalak. Pergi? Kemana? Tanya Jovita. Aku sudah cuti, bukankah kakak juga sudah setuju? Jadi, sekarang, aku mau pulang dan istirahat. Kata Pamela. Jovita pun berkata, persetujuanku sebelumnya sudah berlalu. Sekarang, aku nggak setuju. Pamela, berani sekali kamu pergi. Berhenti, Pamela. Melihat Pamela berjalan keluar dan tidak bisa dipanggil lagi, Jovita berdiri dengan kesal dan hendak pergi menghentikan Pamela. Namun, ponselnya malah berdering. Ada panggilan masuk dari Wulan, ibunya, dia juga tidak sempat memedulikan Pamela lagi dan menerima panggilan itu. Halo, Ibu. Dari ujung telepon lainnya, Wulan bertanya dengan terburu-buru, Jovita, bagaimana pembahasan promosi dengan perusahaan Fasan? Jovita memelototi arah Pamela pergi dengan kesal sambil menjawab pertanyaan ibunya, lumayan, tapi sekarang terjadi masalah lain. Ibu datang ke restoran Yunela, deh. Aku pesan makanan satu meja, tapi aku nggak bisa makan sendirian. Restoran Yunela, kenapa kamu pergi makan di tempat semahal itu sendirian? Tanya Wulan. Aduh, semuanya gara-gara Pamela si wanita sialan itu. Ibu, nanti, aku akan ceritakan semuanya. Jangan beritahu ayah dulu. Kata Jovita. Baiklah, tunggu sebentar, ibu akan pergi sekarang juga. Kata Wulan. 20 menit kemudian, Wulan tiba di restoran Yunela. Jovita, ada yang sebenarnya terjadi. Cepat beritahu ibu, kata Wulan dengan sangat cemas. Jovita menceritakan semua hal yang terjadi setelah dia bertemu dengan Agam dengan sangat terperinci pada ibunya, termasuk janjinya dengan Agam di hotel malam ini. Mendengar cerita putrinya, Wulan merasa sangat bersemangat. Dia menatap putrinya dengan senang dan berkata, Jovita, bagus sekali. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini baik-baik dan menaklukkan hati Tuan Agam dari keluarga kelas 1 itu. Cerita bersambung.